Selamat siang Ibu-Ibu. Hari ini kita akan bersekutu di dalam kelompok-kelompok kecil, tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, renungan singkat sebagai dasar diskusi di dalam kelompok kecil kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami berdoa kiranya Engkau Allah yang tetap berkenan berbicara kepada kami. Kami sangat ingin Tuhan bersekutu di dalam kelompok kecil. Dan sebelumnya kami ingin merenungkan firman Tuhan yang kiranya boleh menjadi dasar kebersamaan kami. Kiranya Roh Kudus berkenan menerjemahkan firman-Mu di dalam hati, pikiran, dan perasaan kami masing-masing. Supaya kami bertumbuh satu langkah lebih maju, hidup lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami memohonkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari ibu-ibu sekalian kita membaca Alkitab sebagai dasar perenungan dari Yakobus pasal yang kedua. Kita melanjutkan pembahasan dengan dasar dari buku Sinode untuk Komisi Wanita yang membahas kitab Yakobus dan sekarang sampai ke pasal yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita semua, ibu-ibu di rumah masing-masing silakan membuka Alkitab dan ikut mengikutinya. Yakobus pasal 2, jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang yang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana. Atau duduklah di lantai ini di dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, khususnya melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu, untuk tema tidak memandang muka ini, ada satu orang yang kasih komentar. Sekarang memang nggak bisa memandang muka Bu, karena nggak kelihatan. Jadi mungkin judulnya apa, perlu diganti tidak memandang masker gitu. Atau ada yang bilang tidak boleh memandang handphone. Handphonenya 100 ribuan atau 1 jutaan atau 10 juta atau 1 miliar. Nah ibu-ibu, intinya adalah tidak memandang muka, artinya kita tidak membeda-bedakan orang, menganaktirikan orang, pilih kasih berdasarkan kekayaan, berdasarkan penampilan, berdasarkan warna kulit dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan. Nah, ibu-ibu sekalian, beberapa minggu ini ada demo yang cukup marak di Amerika dan juga sebagian Eropa. Yaitu demo oleh orang-orang yang suku berasal dari Asia. Karena nampaknya di Amerika ataupun di sebagian di Eropa ada kebencian terhadap orang-orang Asia karena dianggap mereka inilah yang menjadi penyebab pandemi corona di seluruh dunia ini. Karena mereka menganggap asalnya virus itu dari China.
Sehingga kemudian ada satu kebencian yang dilampiaskan kepada orang-orang Asia. Nah, oleh karena itu banyak orang Asia itu mengalami pelecehan, ya, mengalami perlakuan yang tidak adil di sana. Dan karena itu cukup banyak demo dari orang-orang Asia yang mengatakan jangan memandang muka, jangan memandang karena kami ini orang Asia lalu kami ini menjadi tertuduh atau menjadi orang yang bersalah karena pandemi seluruh dunia ini. Jadi orang-orang Asia tidak suka kalau mereka dibedakan atau dituduh menjadi bersalah berdasarkan stereotip. Ibu-ibu juga tahu bahwa sebelumnya atau sampai sekarang ada juga demo yang dilakukan oleh orang-orang Amerika, Eropa, keturunan Afrika. Jadi tidak ada orang yang senang atau mau terima kalau dibedakan berdasarkan penampilan atau keturunan. Tidak ada orang yang suka kalau diperlakukan dengan memandang muka atau membeda-bedakan atau pilih kasih atau favoritisme. Nah, ibu-ibu sekalian, hal ini tidak hanya terjadi di luar sana atau dalam ranah masyarakat umum, tetapi sesungguhnya di dalam lingkup yang lebih kecil, di dalam keluarga itu juga terjadi. Jadi pernah ada satu terbitan majalah tentang masalah pilih kasih di dalam keluarga. Seorang anak yang diperlakukan pilih kasih, anak tirikan walaupun dia anak kandung, mengalami banyak luka batin. Jadi saudara sekalian, ini permasalahan bukan di luar sana saja, tetapi juga ada di semua lingkungan, di keluarga, di lembaga, termasuk di gereja, bahkan juga di persekutuan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan terbuka membahas hal ini. Karena ini persoalan yang umum, ada di mana-mana dan saya kira ada di tengah kita, bahkan juga saudara dan saya pun mengalami ataupun melakukannya. Karena itu Tuhan merasa perlu hari ini harus diurus, hal ini harus dibicarakan dan dibereskan. Nah, saudara sekalian, hari ini kita belajar ada beberapa alasan mengapa kita tidak boleh memandang muka atau pilih kasih atau favoritisme. Yang pertama, di sini kitab Yakobus memberitahu, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, ya, ditekankan Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Artinya kalau kamu itu enggak Kristen, ya itu mungkin bukan urusan kita. Tapi kalau kamu itu percaya kepada Yesus Kristus, kemudian ditambah Tuhan kita, Tuhan, bos kita, our Lord. Kalau engkau memanggil dia itu Tuhan, Tuhan, maka kita tidak boleh memandang muka. Itu bukan iman Kristen. Iman Kristen yang percaya kepada Yesus dan memanggil dia Tuhan atau Tuan, seharusnya tidak memandang muka. Bukankah kita melihat bahwa Tuhan Yesus memanggil para murid-muridnya dari berbagai kalangan. Ada yang bernama Petrus, seorang nelayan yang pada waktu itu termasuk di dalam masyarakat itu ekonomi menengah ke bawah sekali. Bukankah Tuhan Yesus juga memanggil yang namanya Matius, dia adalah pemungut cukai yang waktu itu secara level ekonomi masyarakat itu middle up atau biasanya termasuk orang kaya berpendidikan. Jadi Tuhan Yesus sendiri menunjukkan satu teladan bahwa dia memanggil orang untuk melayani dia dari berbagai kalangan. Enggak hanya memilih orang yang kaya, berpendidikan, berjabatan saja. Tapi juga tidak hanya memilih orang yang dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah orang yang dipanggil dan mau ikut dia. Nah, saudara, Alkitab pun berisi suatu prinsip yang sangat jelas. Allah kita memanggil menyelamatkan orang tanpa memandang muka berdasarkan kekayaan dan keturunan. Ada yang namanya Abraham dipanggil memang dari keluarga kaya raya, tetapi dipanggil oleh Tuhan meninggalkan kekayaan, kemewahan, kenyamanannya untuk mengembara. Tuhan memanggil orang-orang dari kalangan yang paling bawah sekalipun. Dan
Kita tidak perlu mengulang cerita Natal ya yang luar biasa. Allah memberikan petunjuk kepada Majus, kepada para gembala. Jadi Allah kita, Tuhan Yesus tidak membedakan orang, memandang muka berdasarkan penampilan, kekayaan ekonomi dan keturunan. Jadi semua orang yang masih mempraktekkan, memelihara sifat memandang muka, dia tidak mengamalkan iman Kristen dengan benar. Yang kedua, saudara sekalian, dikatakan di sini bahwa memandang muka, pilih kasih, itu adalah pelanggaran. Itu adalah pelanggaran. Pelanggaran di sini memakai satu istilah itu seperti anak panah, ya kita memanah itu biasanya kan kita lihat ya tempat untuk tujuan anak panah itu lingkaran. Nah, dikatakan kalau namanya tepat itu berarti persis di titik yang paling tengah itu namanya tepat. 1 senti, 2 senti dari titik yang paling tengah itu sudah namanya tidak tepat atau kata di dalam Alkitab pelanggaran. Jadi orang yang memandang muka, pilih kasih, favoritisme itu melanggar, enggak sesuai dengan maksud Allah yang tepat. Geser 1 senti, 2 senti pun itu sudah enggak benar, itu sudah pelanggaran. Lalu di sini juga di dalam perikop yang kita baca memakai istilah, kalau kamu itu memandang muka itu kamu itu menghina orang miskin. Jadi membedakan orang itu adalah penghinaan. Membedakan orang berdasarkan dikatakan di sini, kalau dia bajunya bagus kita kasih tempat di tempat yang terhormat, kursinya yang paling enak. Kalau penampilannya enggak bagus, kelihatan miskin, dikatakan kita menyuruh dia keluar atau duduklah di lantai di dekat tumpuan kakiku. Jadi sangat menghina. Bahkan duduk pun enggak boleh di kursi, disuruh di lantai di dekat tumpuan kaki. Itu adalah penghinaan. Membedakan orang, pilih kasih, favoritisme, itu adalah menghina. Menghina siapa? Menghina orang itu. Menghina saudara kita, teman kita, anak kita itu penghinaan. Dan penghinaan kepada Allah yang menciptakan dia. Penghinaan kepada tuannya dia, bapaknya dia, Allahnya dia. Sehingga di sini sangat serius dikatakan, kalau kamu memandang muka, itu dikatakan pikiranmu itu jahat. Kamu itu seperti seorang hakim yang pikirannya jahat. Membeda-bedakan orang yang memutuskan, hakim yang memutuskan siapa yang baik dan siapa yang tidak baik. Hakim yang jahat yang memutuskan yang pilih kasih. Bukan karena kebenaran tetapi karena mungkin menerima suap lalu membebaskan orang yang salah. Dikatakan kalau kita memandang muka itu seperti hakim yang pikirannya jahat, membeda-bedakan orang. Lalu di dalam bagian yang terakhir, bahkan lebih ditekankan lagi itu adalah dosa. Dikatakan dosa yang sederajat dengan jangan berzina dan jangan membunuh. Sepintas sepertinya membedakan pilih kasih itu kayaknya kok ringan gitu. Kayaknya enggak prinsip, kayaknya hanya selera, kayaknya hanya karakter atau kepribadian orang atau kebiasaan atau hobi. Tapi firman Tuhan di sini mengatakan itu dosa yang sederajat dengan berzina dan membunuh. Jadi ibu-ibu sekalian, memandang muka itu adalah pelanggaran, penghinaan, jahat dan dosa yang dibenci oleh Tuhan. Sehingga hal ini dipandang perlu dibereskan. Karena dosa itu, memandang muka ini terjadi di banyak kalangan. Bahkan kalau kita membaca kitab Yakobus itu ditulis kepada jemaat gereja-gereja di perantauan yang sedang mengalami aniaya. Jadi mereka itu jemaat-jemaat gereja-gereja kecil yang menderita, sedang menderita ini karena masyarakat sekitarnya itu enggak percaya Tuhan, enggak Kristen. Nah di dalam penderitaan ini mestinya orang itu kan kompak, saling menolong.
Tetapi di dalam penderitaan itu masih ada orang yang memandang muka. Di dalam penderitaan yang mestinya bergandengan tangan, ada pilih kasih. Ada yang memilih siapa yang patut ditolong, siapa yang tidak. Siapa yang patut diperhatikan dulu, diprioritaskan, dan siapa yang enggak perlu. Sehingga di sini firman Tuhan melalui Yakobus mengatakan jangan, enggak boleh, karena itu dosa. Karena itu jahat. Sehingga harus dibasmi, harus dibicarakan. Karena itu prinsip. Ibu-ibu sekalian, ada satu kutipan yang memberitahukan hal ini. Pilih kasih itu ada di dalam semua bidang pemerintahan, masyarakat umum, dan juga keluarga dan antar pribadi. Nah, kutipan ini sangat jujur ya, dia mengatakan, tapi ini sulit dihindari karena pilih kasih itu begitu natural, alami. Sudah jadi sifat manusia berdosa. Itu berarti kalau saudara dan saya manusia, alami, natural, saudara pun dan saya pun punya kecenderungan dosa seperti ini. Yang perlu kita bereskan. Karena dosa memandang muka ini saudara sekalian sangat menyakitkan kalau kita yang menjadi korban. Saya juga pernah mengalami, satu kali saya pernah pelayanan di satu kota kecil di luar pulau. Saya dengan teman saya, 3 orang. 2 perempuan, 1 pria. Yang pria ini kebetulan orang luar negeri, rambutnya pirang. Nah, ketika sampai di sana saudara sekalian, kami yang wanita yang rambutnya hitam ini dikasih penginapan di losmen. Tidak ada AC, pakai kipas angin. Nah, sedangkan yang pria yang berambut pirang diberikan penginapan di hotel bintang 4 ya, karena nggak ada bintang 5 di sana. Nah, kami ini biasa ya, biasa dan bisa menerima kesederhanaan. Cuma ketika ada pembedaan seperti itu sangat tidak enak tentunya. Saya dengan teman saya perempuan ya, sama-sama rambut hitam, ditaruh di losmen, pakai kipas angin. Nah, listriknya itu mati hidup. Nah, malam itu tengah malam jam 10 ke atas itu listrik itu mati. Nah, itu ruangan tidak ada AC. Kita mau buka jendela, tidak ada jendela. Buka pintu, di depan itu ada banyak orang-orang pria ya, mabuk-mabuk, minum-minum di situ. Nah, kita bingung, kalau tutup pintu bisa kehabisan napas. Kalau buka pintu ya itu kan mengundang namanya ya, mengundang bapak-bapak yang lagi nyanyi-nyanyi mabuk-mabuk di situ. Ya, dengan teman saya akhirnya gimana ya, apa kita dikasih kamar yang beda ya, atau kita satu kamar aja, atau ngobrol aja. Teman saya bilang nggak apa-apa, kita tetap beda kamar, tapi kita 1 jam 1 kali ya ngecek pakai handphone. Siapa tahu saya sudah pingsan, kehabisan napas, kehabisan oksigen. Ya, teman saya yang satu itu yang rambutnya pirang di hotel bintang 4, sharing foto, kamarnya, makanannya. Waduh saudara sekalian, itu sakit ya, sakit kalau kita menjadi korban. Saudara sekalian, gak enak kalau kita itu menjadi korban ya, sakitnya itu di sini. Oleh karena kita tahu itu gak enak, jangan kita melakukan kepada orang lain. Jangan melakukan kepada orang lain. Dan firman Tuhan mengingatkan bahwa kita masing-masing sebagai manusia berdosa, kita punya kecenderungan itu. Maka saya pun merenungkan secara pribadi. Iya ya, saya ini pilih kasih kepada siapa? Saya ini membedakan orang enggak berdasarkan penampilan, keturunan, atau kekayaannya. Saya juga memeriksa diri. Dan saya minta ampun kepada Tuhan. Kalau saya pernah membedakan orang kalau misalnya punya teman tamu yang rambutnya pirang, saya mengajak dia ke restoran yang mahal. Sedangkan kalau tamu rambutnya hitam, mungkin saya ajak ke depot yang biasa saja. Saya minta ampun kepada Tuhan. Kalau saya sengaja tidak sengaja pilih kasih kepada orang. Dan juga seandainya
Ada ibu-ibu di Komisi Wanita di dalam pertemuan perkenalan kita yang masih belum lama ini. Umpama andai kata saya pernah memperlakukan ibu-ibu berdasarkan yang dirasakan seperti pilih kasih, maka saya meminta maaf. Saudara sekalian, ini dosa yang menyedihkan hati Tuhan dan sering menjadi batu sandungan. Cukup banyak orang yang tersandung karena dibeda-bedakan. Oleh itu mari kita membereskan hal ini. Alasan berikutnya, kita tidak boleh memandang muka karena di sini diberitahu, bukankah Allah kita justru memilih orang yang miskin, dipandang miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang disediakan, yang dijanjikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di sini diingatkan, kalau kita itu mendahulukan orang yang kaya raya, menghina orang yang miskin. Bukankah Allah kita tidak demikian? Bahkan Allah lebih sering memilih orang-orang yang dianggap miskin di dalam dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman. Khotbah di bukit Tuhan Yesus juga mengatakan, berbahagialah orang yang miskin. Karena apa? Orang yang miskin, yang merasa diri miskin, yang merasa besok itu tidak jelas bagaimana, maka biasanya mereka lebih bergantung kepada Tuhan. Biasanya orang yang punya banyak kepunyaan, yang kaya, yang merasa diri kaya, bergantung bersandar kepada diri sendiri, kepada harta, kepada kenalan dan yang lain-lainnya, dan kurang bersandar kepada Tuhan. Sehingga Tuhan di sini mengingatkan, coba kita pikir-pikir, coba kita ingat bahwa Allah kita itu sering memilih orang yang miskin, dianggap miskin oleh dunia, menjadi kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris. Nah, ibu-ibu sekalian, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kaya di dalam iman. Yang artinya Allah memilih orang yang dianggap miskin bukan dipilih untuk dijadikan kaya secara ekonomi, tetapi kaya di dalam iman. Itu berarti Allah itu melihat kedalaman hati orang yang biasanya merasa tidak bisa bersandar kepada hartanya, maka orang itu lebih bisa beriman. Dan saya percaya pandemi seperti ini oleh Tuhan di salah satu tujuannya untuk merendahkan hati manusia, untuk sadar bahwa kita sesungguhnya tidak berdaya. Supaya kita lebih bisa beriman, supaya lebih bisa kaya di dalam iman. Itu salah satu tujuan pandemi. Jadi di sini diingatkan bahwa tidak boleh memandang muka, karena justru Allah itu memandang dan seringkali mendapati orang yang miskin itu lebih bisa diperkaya di dalam iman. Sehingga mereka lebih siap dan mereka dijadikan orang ahli waris kerajaan yang dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, secara logika kita bisa mengerti orang yang di sini katakanlah enggak punya rumah, yang miskin, tentu mereka akan jauh lebih menghargai kalau diberitahu bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Ya, kemiskinan kita itu terbatas di dalam 70 tahun, 80, 90, 100 tahun di dunia ini. Setelah itu di dalam kekekalan kita adalah ahli waris, punya rumah yang disediakan Tuhan Yesus bagi kita. Tentu jauh lebih mudah dibandingkan orang yang di dunia ini sudah punya rumah bermiliar-miliar di berbagai tempat. Tentu bagi dia lebih sulit untuk menghargai bahwa kita akan menjadi ahli waris rumah di sorga. Ibu-ibu sekalian, mari kita belajar memiliki hati seperti Allah. Bukan memilih orang berdasarkan kekayaan, penampilan, dan keturunan warna kulit, tetapi melihat orang hati mereka. Karena di sini katakan kerajaan itu dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang penting itu hati kita itu mengasihi Tuhan. Bukan bicara mengenai ekonomi. Karena saudara, tidak semua orang kaya itu sombong dan menghina.
Ada orang kaya, ada banyak orang kaya yang hatinya baik. Yang rendah hati, bahkan lebih rendah hati daripada orang yang tidak punya uang. Ada. Tidak semua orang miskin itu jahat dan sombong, mudah tersinggung. Ada orang miskin yang rendah hati, yang hatinya itu kaya, tetap bisa punya keinginan untuk memberi dan berbagi. Jadi solusi masalahnya bukan kaya miskin, bukan warna kulit, bukan latar belakang pendidikan atau jabatan, bukan itu. Tetapi bagi Allah yang penting itu hatinya. Hati yang mengasihi Tuhan. Barang siapa yang mengasihi Dia, dijanjikan menjadi ahli waris kerajaan yang diberikan oleh Tuhan kita. Jadi ibu-ibu sekalian, mari kita belajar mencuci hati, pikiran, perasaan, kecenderungan kita yang ada benih untuk memandang muka, pilih kasih, favoritisme. Mari kita semakin sesuai dengan sifat Allah kita yang menerima orang. Nah, kelompok kecil itu satu kesempatan yang baik, nanti silakan di dalam kelompok kecil diskusi. Satu, pernah nggak saya jadi korban dan sakitnya seperti apa sampai sekarang? Kalau masih ada yang sakit hati, satu kelompok doakan bersama. Karena luka hati ini, luka itu pasti kalau disimpan infeksi kemana-mana. Orang yang menyimpan luka hati, mungkin pernah merasa diperlakukan pilih kasih. Luka kalau disimpan itu membuat dia tawar hati, sinis dan seterusnya. Yang kedua, silakan diskusi di dalam kelompok. Apakah kita pernah pilih kasih memandang muka kepada orang lain? Dan berdoa meminta ampun seandainya kita sadar kita pernah. Nah, lewat kelompok kecil kali ini supaya kita bersama Tuhan lebih maju, lebih bersih di dalam kemampuan melihat dan memperlakukan orang lain. Kita akan mengakhiri renungan ini dengan bersama-sama membacakan kalimat ini. Saya mengajak ibu-ibu yang di rumah kita baca bersama-sama perlahan-lahan. Ya, 1, 2, 3. Atas nama Allah Maha Kasih, kita menolak pilih kasih. Karena Allah tidak memandang muka, maka kita diterima. Maka kita menolak memandang muka. Allah Roh Kudus akan menolong kita melakukan firman Tuhan-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih Engkau Allah yang tidak memandang muka. Terima kasih karena kami boleh diterima apa adanya. Dan kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk salah satu dosa yang natural yang kami miliki. Dan pada saat ini kami sangat mohon kiranya Allah Roh Kudus yang berbicara kepada hati kami masing-masing. Engkau mengampuni kalau kami sudah pernah pilih kasih menjadi batu sandungan buat keluarga kami, keluarga besar kami, teman-teman persekutuan di komisi wanita, ataupun teman gereja, ataupun di tempat yang lainnya. Ampuni kami Tuhan. Kami ingin berubah. Kami ingin lebih seperti Engkau yang menerima orang lain apa adanya. Tolong kami Tuhan untuk semakin seperti Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami sehari-hari boleh lebih jadi berkat, bukan sandungan bagi orang lain. Kami berdoa menyerahkan untuk diskusi kelompok kecil, Tuhan yang memberkati, supaya ada keterbukaan, ada kebersamaan dan kemajuan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.